Kebiasaan baru tinggal di rumah telah menyebabkan home entertainment dan streaming services menjadi booming di masa pandemi. Dengan adanya tren baru ini, apakah konser musik dan bioskop akan punah begitu pandemi akan lewat? Selamat datang di program Join Just on IndiHome Special Session bersama saya Yuswo Hadi yang akan mengangkat tema The New Normal 100. Sebelum masuk ke tema pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube IndiHome dan follow semua sosial media IndiHome. Sobat IndiHome juga bisa mendapatkan e-certificate di setiap episode Join Special Session dengan mengikuti pre-test dan post-test melalui indihome.co.id/join. Dalam episode kali ini saya akan membahas satu topik yang hot, yaitu mengenai the growth of streaming services di masa dan setelah atau pasca pandemi. Teman-teman, di dalam buku Consumer Mega Shift 100 yang saya terbitkan setahun yang lalu, saya menulis ada 4 pergeseran besar di masa pandemi dan nanti di pasca pandemi, yaitu salah satunya adalah apa yang saya sebut sebagai stay at home lifestyle. Ya, stay at home lifestyle yaitu satu gaya hidup baru kita tinggal di rumah. Teman-teman, kita sudah 1,5 tahun dan mungkin nanti akan 2 tahun atau bahkan 3 tahun kita tinggal di rumah. Maka kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah itu ya pelan-pelan akan jadi habit dan kemudian akan jadi bahkan akan permanen. Dengan adanya stay at home lifestyle ini, dampaknya apa? Kaitan kepada hiburan ya atau leisure adalah ketika kita tinggal di rumah, maka kemudian kita menikmati hiburan itu juga akan dari rumah. Itulah sebabnya kemudian kenapa layanan-layanan on demand services ya seperti Netflix, iFlix ya, kemudian ada Spotify, kemudian content creator yang dibikin oleh para milenial itu menjadi booming di masa pandemi. Termasuk sosial media ya, termasuk sosial media, kita konsumsi sosial medianya menjadi sangat tinggi. Teman-teman, sebelum kita pandemi, kita menikmati film terbaru itu kita nikmati melalui bioskop. Tetapi dengan adanya pandemi, maka kita tidak bisa lagi pergi ke bioskop ya. Karena apa? Karena kita tahu tuh high crowd di situ, ruangannya juga tertutup ber-AC sehingga kemungkinan penularan akan jadi tinggi. Makanya kemudian bioskop adalah salah satu sektor yang sangat terdampak di masa pandemi. Kita tidak lagi nonton film di bioskop, tetapi kita nontonnya di rumah ya, layar TV di rumah dengan menggunakan layanan-layanan streaming services seperti Netflix, kemudian ada Disney Plus ya, ada iFlix dan seterusnya. Itu di bioskop. Kemudian yang kedua, konser musik juga begitu ya. Sebelum pandemi kita di era leisure ekonomi, kita sering sekali nonton konser musik ya, tetapi dengan adanya pandemi maka kita sudah tidak bisa lagi nonton konser musik. Kemudian yang dilakukan apa? Kita nontonnya dari rumah ya, kita nontonnya secara virtual. Tentu saja experience-nya banyak yang hilang karena kalau kita hadir langsung di konser, ketemu dengan fans yang lain, ketemu musisinya, itu akan happening luar biasa. Tapi kalau di rumah dengan secara virtual tentu saja nggak seheboh kalau kita nonton langsung konser musik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah games ya. Games ini juga menjadi growing luar biasa di masa pandemi. Kalau sebelumnya game itu kita lakukan secara mobile ya, mobile gaming, maka di masa pandemi itu kita lakukan di rumah ya. Kita menikmati game itu di rumah. Termasuk juga content creation yang diberikan oleh para content creator itu juga booming di masa pandemi. Maka kemudian konten-konten yang selama ini kita dapatkan itu di luar rumah kemudian dibawa ke rumah dan kita mulai menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kita menikmati hiburan itu ada di dalam rumah ya. Ini bagian daripada stay at home lifestyle dan akibatnya apa? Akibatnya layanan-layanan seperti gaming ya, layanan-layanan content creator ya, layanan-layanan seperti musik melalui Spotify atau film melalui Netflix itu menjadi booming. Pertanyaannya adalah apakah ini akan
permanen nanti setelah kita tahu sekarang positivity rate kita sudah mulai turun, kasusnya juga sudah mulai di bawah 2000 ya. Pertanyaannya apakah tadi stay at home lifestyle di mana kita konsumsi konten itu di rumah akan seterusnya akan ada di rumah, atau nanti setelah pandemi lewat kita akan balik lagi. Tertentu tidak semuanya. Seperti misalnya bioskop, teman-teman. Saya punya prediksi bahwa bioskop ini nanti comeback-nya agak sulit ya. Bukan karena kita nonton bioskop itu relatif tidak aman, karena tadi saya bilang ruangnya tertutup, ber-AC, sehingga kemungkinan penularan tinggi, tetapi karena adanya substitusi produk atau layanan substitusi yang menyaingi film yang ada di bioskop ini, ketika kemudian layanan-layanan streaming services itu booming di rumah. Terus kemudian konser musik, apakah dengan balik nanti konser musik ya, balik kita sudah pulih lagi, konser musik juga akan hilang karena sifatnya konser musik itu high crowd, maka saya lihat nanti betul-betul progresnya akan diatur. Artinya konser musik juga nggak akan se-booming sebelum pandemi. Jadi nanti akan ada dan konsumen ketika dia sudah sering nonton secara virtual, dia akan jadi kebiasaan baru dan kemungkinan akan semakin jarang nonton konser musik. Begitu juga bioskop ya, ketika sudah terbiasa nonton di rumah, maka dia juga akan kita akan semakin berkurang konsumsi untuk nonton bioskop ya. Game juga begitu ya, game itu kalau game saya kira ketika kita sudah keluar rumah nanti mobil gaming akan bangkit lagi, tetapi gaming yang ada di rumah itu yang awalnya mungkin marketnya kecil, bahkan saya dalam buku Millennial Kill Everything ya, gaming yang di rumah itu dibunuh oleh milenial karena munculnya tren ke arah mobile gaming, tetapi dengan adanya pandemi ini balik lagi. Jadi kita game di rumah itu menjadi bangkit kembali ya. Nah, itu teman-teman, dengan adanya boom streaming services tentu saja ini akan menjadi peluang luar biasa bagi para content creator, para pelaku industri musik ya, pelaku industri film ya, karena kemudian channelnya akan berubah. Dan tidak hanya itu teman-teman, saya ramalkan nanti layanan streaming services ini basisnya akan subscription. Jadi dengan booming streaming services itu nanti akan diikuti juga model bisnis subscription itu akan juga menjadi booming. Dan penggerak itu semua nanti kenapa akan jadi permanen adalah karena memang milenial itu by default, milenial itu adalah generasi mager ya, dia pengen dengan apps itu semua bisa dilakukan di rumah sehingga nggak perlu kemana-mana ya, nggak perlu nonton konser, nggak perlu ke bioskop ya. Semua bisa dilakukan dari rumah dengan cepat, efisien dan nyaman, sehingga perubahan-perubahan ini betul-betul akan menjadi permanen, dan milenial dan Gen Z akan menjadi driver dari permanennya hiburan di rumah ini, dan kita memasuki era baru di mana streaming services itu menjadi keniscayaan baru dan kenormalan baru. Di tengah padatnya rutinitas di rumah aja, hiburan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Melalui IndiHome TV, Sobat IndiHome dapat menyaksikan ratusan channel favorit mulai dari film, olahraga, tayangan anak, world news, konser musik, dan banyak tayangan seru lainnya. Selain itu, Sobat IndiHome juga bisa mengakses platform layanan IndiHome video streaming favorit hanya melalui IndiHome. Demikianlah pembahasan episode kali ini. Nantikan join special session berikutnya yang tak kalah seru. Jangan lupa untuk kunjungi microsite indihome.co.id/join, lalu ikuti pretest dan post-testnya untuk mendapatkan e-certificate. Ikuti terus program Join, di mana akan ada banyak pesan-pesan edukasi, tips, parenting, dan banyak lainnya dari para ahli dan influencer hanya di sosial media IndiHome. Aktivitas tanpa batas, karya tanpa batas.